Wali Songo dan imigran Yaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, bahwa saya sampaikan Wali Songo dengan imigran Yaman ini ada perbedaannya. Wali Songo ini tokohnya adalah Raden Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan imigran Yaman tokohnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Ini juga merupakan tokoh pemimpin dari orang-orang yang berasal dari Yaman. Kedatangan Wali Songo ini ke Jawa, dulu belum ada Indonesia, ke Jawa ini berasal dari Campa, kerajaan Campa. Datang ke Mojopahit karena waktu itu pada masa zaman Mojopahit yang diminta untuk datang ke kerajaan Mojopahit oleh bibinya. Bibinya merupakan istri dari Raja Brawijaya. Raden Ali Rahmatullah ini adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorkondi. Ini beliaunya berasal dari Samarkand. Datang ke daerah Campa, menikah dengan putri Raja Campa. Dalam perkembangannya, Raja Campa yang bernama Cegubunga itu bisa diislamkan dan kerajaan Campa menjadi sebuah kerajaan Islam. Syekh Maulana Ibrahim Asmorkondi ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Kemudian Habib bin Yahya, Utsman bin Yahya ini berasal dari Yaman. Beliaunya bersama ayahnya datang ke Indonesia ini atas permintaan Belanda. Jadi orang-orang Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi bukan datang sendiri, tetapi didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena pada waktu itu di Jawa ini orang-orang pribumi tidak mau bekerja dengan Belanda. Para kiai tidak mau bekerja pada Belanda, sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu Belanda mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan. Nah, memang pada waktu itu memang sedang terjadi proses imigrasi di mana para penjajah mendatang orang-orang dari luar. Kalau Inggris itu mendatangkan orang pribumi, Amerika mendatangkan dari Amerika. Kalau Inggris pernah mendatangkan orang India, orang Bangladesh di Indonesia. Sedangkan Belanda sendiri mendatangkan orang Yaman ke Jawa. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah ditaruh di Pekojan, Batavia. Nah, kalau Wali Songo itu sudah jelas ya, Raden Ali Rahmatullah itu adalah keturunan Raja Campa ya, dari jalur istri, jalur perempuan. Sedangkan ini yang dari Yaman ini sebenarnya dari kalangan orang-orang biasa dalam kondisi ekonomi susah ya, mengingat pada waktu itu Yaman memang sering terjadi konflik. Sampai sekarang konflik. Makanya Yaman kan bukan negara kaya ya. Nah, orang-orang yang ikut Belanda ini dari kalangan orang-orang biasa, bukan dari kalangan Rasul. Kalau keturunan Rasulullah masuk dalam strata kelas bangsawan, kelas atas. Jadi dengan demikian kalau kelas atas tidak akan ikut Belanda gitu. Karena kondisi ekonomi sudah mampu. Ini perbandingannya ya. Kemudian Belanda membawa ke Jawa, ditaruh di Pekojan, dipekerjakan
kerjakan, dikasih pekerjaan pertama di perkebunan, kemudian juga dalam bidang perdagangan juga dibiayai oleh Belanda, kasih fasilitas, kemudian dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahannya dia. Salah satunya adalah Habib Usman bin Yahya menjadi seorang mutfi agung Batavia. Mereka dipakai. Orang-orang zaman ini zaman dulu mendukung Belanda. Sementara keturunan dari Wali Songo itu melawan Belanda. Ya, sudah ada perbedaan ya. Nah, sementara Wali Songo yang dipimpin oleh Raden Ali Rahmatullah ini mendapat tempat di Ampel Gentah. Tapi sebelumnya di daerah Kembang Kuning, kemudian di daerah Peneleh, berakhir di Ampel Gentah. Sedangkan imigran Arab zaman ini oleh Belanda ditempatkan di Pekojan pada abad 18 sampai awal 19 ini. Kemudian dalam perkembangannya mereka menyebar ke berbagai kota, di mana di situ kota itu yang posisi pemerintah Hindia Belanda sangat kuat, maka disitulah ada orang-orang imigran zaman. Misalnya di Sumeneb, di Surabaya, di Semarang, di Pekalongan, di Palembang, di Kalimantan, di Banyuwangi, di tempat-tempat yang lain. Disitulah orang-orang Arab zaman menyebar. Posisinya juga mendukung Belanda. Demikian juga di Solo, di Gresik. Sedangkan dari Sunan Ampel itu datang pada abad ke-14. Jadi jauh ya, antara abad 14 ke 18 jauh. Ada sekitar 400 tahun. Nah, keturunan dari Wali Songo ini mereka adalah saat sekarang ini mayoritas kebanyakan dari para kiai-kiai itu. Gelarnya adalah kiai, sedangkan dari orang-orang Arab zaman ini adalah bergelar Habib. Nah, gelar Habib ini hanya ada di Indonesia dan terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada abad 18 akhir sampai 19 masih awal. Nah, Belanda memanggilnya para orang-orang Yaman yang ahli agama ini adalah dengan sebutan nama Habib. Sebelumnya tidak ada. Kemudian terah atau silsilah, ada perbedaan juga bahwa kalau Wali Songo itu silsilahnya itu dicatat oleh keturunannya, oleh duriahnya sendiri. Jadi para kiai sudah punya keturunannya di Banten itu dari Sunan Gunung Jati itu sudah tercatat keturunan para kiai. Di Jawa Timur, Jawa Tengah juga tercatat oleh para keturunannya di pesantren. Sedangkan silsilah dari para Habib ini ditulis, diresmikan di sebuah lembaga namanya